yang berbalik. Oke. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan pembelajaran pada hari ini. Hari Senin memang hari sibuk, tapi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena menyempatkan diri. Oke, baik, saya mulai dengan selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi di sini saya mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi saya. Itu saya beri judul memahami prinsip pengajaran dan asesmen umum dalam kurikulum merdeka. Nah, ini adalah satu kegiatan yang saya laksanakan untuk dua program kegiatan. Yang pertama itu saya kenal sebagai salah satu pendiri atau penggagas kelompok belajar di BMM. Ini adalah kegiatan perdana kita yang kita konkretkan, kita laksanakan. Mungkin nanti di depannya saya akan setting kita pertemuannya versi online saja lewat Zoom. Kemudian yang kedua, jadi ini ya, tujuan saya presentasi yang pertama di dalam BMM itu yang pertama itu ada satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh komunitas, yaitu menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, saya harus melakukan aksi nyata, dan aksi nyatanya itu seperti ini. Kemudian yang kedua, kebetulan saya ikut program PPG Voting bagi guru tertentu. Saya mahasiswa di Universitas Makassar, dan kita diminta untuk merancang sebuah aksi nyata tentang suatu rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran yang menurut saya ideal untuk sekolah kita. Nah, atas dasar itu saya melaksanakan kegiatan ini. Kemudian bagi tim penilai di BMM, saya mengucapkan salam. Semoga kegiatan yang saya tampilkan pada video ini sesuai dengan standar penilaian yang Bapak atau Ibu berikan atau pakai untuk menilai kinerja asesmen saya. Oke, saya akan memulai dari materi prinsip pengajaran. Nah, karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka, meskipun kelas 3 itu masih menggunakan konsep K13, di sini dulu saya sendiri sebagai guru yang mengalami bahan model pembelajaran, awalnya saya menganggap kalau yang namanya kurikulum merdeka itu sama dengan intinya proyek presiden. Jadi intinya kita buat murid itu kita kelompokkan, kemudian kita kasih masalah, kemudian kita suruh si siswa ini atau kelompok tadi cari solusinya. Entah mereka mempresentasikan di depan kelas dalam bentuk alur pemikiran atau membuat karya tertentu. Nah, setelah saya ikut belum lama saya ikut materi PPG ini, saya mendapat pemahaman bahwa ternyata kurikulum merdeka itu seperti gado-gado atau nasi campur. Jadi ada beberapa model-model pembelajaran yang digabungkan atau yang diadopsi sehingga menjadi sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dari si pemberi materi atau guru dan sesuai dengan keinginan dari si murid itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita bikin binde itu pertama itu dia kan ketawa, jadi kita harus rapi sedemikian rupa sehingga rasanya sesuai dengan selera kita. Ada yang suka garam lebih banyak, ada yang tidak suka garam dan seterusnya. Nah, artinya kurikulum merdeka ini adalah gabungan semua prinsip pengajaran yang nilainya positif. Tidak ada tempat yang modelnya negatif, semua bagus. Nah, tujuannya juga adalah tujuannya untuk yang positif. Akan tetapi persyaratan untuk melaksanakan kurikulum merdeka yang baik
siswa. Nah di sini saya bersyukur ada beberapa perwakilan, entah dari Dewan Pengacara, ada dari bimbingan konseling, ada wali kelas, sehingga saya berharap ini adalah sudah peserta itu sudah mewakili unsur-unsur yang saya harapkan hadir pada kelas ini atau pertemuan ini. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan satu model pembelajaran yang saya suka dari beberapa materi yang saya dapatkan di program BPG pada modul 1 itu yaitu prinsip understanding by design atau backward design. Nah, prinsip ini atau model ini dia diperkenalkan oleh Grady dan Jay itu di tahun 2005. Nah, selama ini kalau model yang kita pakai sebagai bapak ibu guru kan kita merancang kegiatan, misalnya seperti apa, PPP dan seterusnya, baru kita bikin penilaian di akhir tahun. Setelah penilaian baru kita pikirkan tujuannya untuk apa yang kita belajar. Nah, kalau model understanding by design itu backward design, ya sebaliknya. Kita harus menentukan tujuan apa tujuan yang kita belajar. Ya. Untuk apa kita ajar mereka? Jadi kalau kita sudah bikin kurang dulu, siswa itu mendapat apa dari kita, apa yang kita ajarkan. Kemudian setelah itu, untuk mengukur tujuan ini, asesmen model seperti apa yang kita akan buat, penilaian seperti apa kita buat. Nah, setelah kedua ini sudah matang, baru kita rancang kegiatannya. Kita menyesuaikan kegiatan tersebut berdasarkan konsep hipotesa awal atau harapan kita yang awal kita mau seperti apa, ekspektasi kita itu seperti apa, sehingga penilaiannya seperti apa baru kita buat rancangan kegiatannya. Selanjutnya sini kita penjelasannya. Contoh ya, misalnya contoh CP, misalnya di kurikulum kita lihat CP-nya, contohnya anak bisa berkebun. Nah, ini berkebun ini kan luas. Nah, kita menyesuaikan tujuan pembelajaran itu, kita sesuaikan dengan kondisi siswa-siswa ini. Dia berkebun ini banyak, tapi saya rasa siswa di sini cocoknya berkebun tomat saja, tidak usah berkebun merica. Karena mungkin merica orang mereka tidak butuh atau mereka tidak terlalu fokus ke merica, tapi lebih ke tomat. Kemudian instrumen atau asesmennya kita hanya membahas seputar tips dan trik menanam tomat, menanam tomat itu seperti apa dan seterusnya. Sehingga langkah-langkah pembelajarannya hanya berpusat pada bagaimana tomat itu dibudidaya sehingga hasilnya nanti mendapatkan hasil yang maksimal dari tomat sendiri. Nah di sini pasti bagi kita berpikir kalau model seperti ini, saya tulis itu ya sudah 20 tahun. Nah, yang penting yang penting saya buat pelajarannya, yang penting ada saja yang saya lihat sudah sampai di situ saja. Dan perlu saya buat susah-susah. Kalau misalnya ibu misalnya bahasa Indonesia ya, cukup dia bisa membaca, nggak usah memahami, tak penting. Karena saya itu malas mengajar sambil bisa begitu ya. Maksudnya di sini kita ukur apa kebutuhan siswa, itu yang kita ajarkan. Kemudian mereka sambungkan. Jadi di situ kita mempelajari model understanding by pendekatan UBD ini. Nah, kemudian masuk ke syarat-syarat penerapan asesmen dari UBD ini. Yang pertama, instrumen yang sini ya saya kasih tahu. Instrumen asesmen itu wajib dilaksanakan dari awal. Nah, di sini instrumennya itu pertama saat merumuskan tujuan pembelajaran. Saat merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama dari sudut pandang pendidik, dia harus melihat sebenarnya siswa itu dia butuh apa. Kira-kira siswa itu sampai nggak dalam usianya seperti ini. Kemudian asesmen berikutnya
kita sampai pada saat memulai pembelajaran. Ketika memulai pembelajaran, kita akan memberikan beberapa asesmen. Kalau di teori namanya asesmen diagnostik. Kita bertanya dulu di awal pembelajaran. Itu misalnya pelajaran dengan syarat. Misalnya, kalau saya di sosiologi, saya akan mengajarkan masalah sosial. Paling tidak syaratnya dia harus tahu dulu apa itu definisi sosiologi. Jadi pelajaran misalnya pelajaran di kelas 2 minimal kita harus bisa mendiagnosa dia sudah paham materi di kelas 10. Kalau misalnya dia belum paham materi di kelas 10, kemudian kita paksakan mengajar materi yang di kelas 2, disitulah pembelajaran itu tidak menarik bagi mereka karena memang tidak paham. Nah, kemudian asesmen lainnya itu dilakukan saat asesmen pembelajaran saat proses pembelajaran terjadi. Nah, di sini ada namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian instrumen yang terakhir kita bisa laksanakan itu di akhir pembelajaran. Nah, apa itu asesmen formatif dan sumatif? Nah, ini saya akan jelaskan. Nah, pertama asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini bagi guru, dari setelah kita lakukan asesmen ini bagi guru, kita dapat memberikan gambaran umum tentang pengetahuan atau kemampuan dasar statistik. Jadi misalnya ketika ibu masuk mengajar matematika, paling tidak ibu sudah tahu bahwa mereka ini sudah tahu berhitung. Ya, fakta ibu sudah kasih kali-kali bahagi, padahal pengetahuan dasar mereka tidak tahu soal penjumlahan misalnya. Fakta ibu kasih aja kali-kali, tambah-tambah saja belum selesai dan kali-kali. Kemudian bagi murid dengan asesmen diagnostik ini, si murid akan merasa dia akan tahu bagaimana cara dia dievaluasi. Dia bisa menawarkan kemampuan saya seperti ini, cara evaluasi saya harusnya begini, jangan seperti ini. Nah, dan terakhir mempengaruhi keputusan-keputusan penting lain. Contohnya kita sudah tahu dia adalah kita bisa selalu kalau memberikan materi selalu saya melakukan perubahan. Jadi murid itu kita anggap sebagai dia. Ya, dia ini dinilai sebagaimana hakikatnya seperti ikan, sehingga ia tidak dimatikan. Jangan ikan tidak melakukan seperti monyet. Ikan akan terjadi bodosan. Nilai kemampuannya kita nilai bagaimana kita itu memanjat. Kan muncul. Jadi misalnya kemampuannya hanya sebatas begini, terpaksakan dia harus dinilai seperti konsep yang lain. Itu asesmen diagnostik. Nah, contoh asesmen diagnostik itu, misalnya kalau saya di sini saya buat beberapa item pertanyaan dengan logika dari jawabannya di sini. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh yang paling sederhana, misalnya saya mengetahui tidak semua masalah adalah masalah sosial. Nah, kan kalau konsepnya kalau di sosiologi namanya masalah sosial adalah masalah yang berkaitan dengan ketika orang tersebut sudah melakukan interaksi dengan sesamanya, baik individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kalau masalah dia misalnya dia galau sendiri, atau dia masalah takut dengan hantu, itu bukan bagian dari masalah sosial, cuma tidak ada hubungan interaksi. Nah, di sini kita tinggal lihat apa yang diceritakan oleh si peserta didik. Misalnya dia cetak tidak tahu, berarti dia pengetahuan dasarnya dia belum mengetahui konsep umum tentang masalah itu, sehingga kita harus mengajarnya dari awal. Nah, misalnya dia cetak sangat tahu, maka kalau dalam taksonomi belum, jangan lagi kita pakai C1 C2, tetapi sudah di atasnya, karena kita anggap mereka sudah paham, sehingga materi yang kita berikan itu langsung ke yang tinggi. Dia kan kalau kita kasih misalnya dia sudah kuasai C1 C2, terus kita ajar di C1, pasti jadi lebih kelas. Atau sebaliknya, siswa yang C1 saja dia
kewalahan atau tidak tahu, kita langsung masuk di C2 misalnya, mengetahui dia brand di situ. Jadi dia terlihat seperti ikan tadi, diukur bukan cara dia bisa menambahkan sendiri, kita langsung ukur bagaimana membuat percepatan laju berenang misalnya. Ini kemudian contoh asesmen diagnostik yang lain. Mungkin kita sering melaksanakan seperti ini. Misalnya kita mau cari tahu si murid itu mau dinilai seperti apa, kita buat seperti ini. Misalnya, saya lebih suka mengerjakan soal penjara dan esai. Di sini dia akan memberikan tanggapan, bisa tidak suka, bisa suka. Kalau misalnya dia tulis tidak suka, kalau kemudian misalnya jumlahnya banyak, ibu bapak jangan paksakan mengasesmen si murid dengan model seperti ini. Kasihlah pilihan yang lain. Misalnya yang kedua, misalnya saya lebih suka berdiskusi tentang pelajaran dengan teman di kelas. Nah, dia sangat suka, tetapi ibu dan bapak mengajarnya lebih ke ceramah, tidak nyambung, sehingga si siswa saat kita masuk dia tidak bahagia dengan proses pembelajaran itu. Nah, asesmen diagnostik ini adalah langkah awal kita untuk membangun sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif ini mungkin jarang kita lakukan. Saya sendiri setelah belajar UPG ini beberapa saja yang saya lakukan, tidak semua. Nah, asesmen ini dia penjelasannya di sini adalah jenis asesmen yang alternatif lain yang nilainya itu pertama dia sangat mendalam, ya. Kenapa dia sangat mendalam? Karena kita akan bisa mengevaluasi lebih dari soal dia bisa jawab esai atau penelitian. Tetapi kita lagi melihat dia paham tidak teori ini. Karena masalah kita sekarang itu kan kayak di berita ada yang bisa baca, bisa tulis, tetapi tidak paham isinya. Penilaian kita tidak asesmen kita kalau yang asesmen lawan data normatif semacam ini. Perkara kita bilang dia bisa, tetapi ternyata secara lebih dalam kita tahu. Meskipun demikian, segi mendalam, tetapi peserta ini akan merasa nyaman. Mereka merasa seperti ini. Nah, beberapa contoh, nah ini saya tertarik dengan contoh asesmen formatif. Ini saya baru desain, ya saya belum lakukan, tapi akan saya lakukan semester ini. Contohnya, kita memodel portofolio. Portofolio ini kita mencatat kayak kalau di sini ada catatan, ini desain saya, tapi Bapak Ibu bisa desain model yang lain. Jadi di situ misalnya, ya, misalnya kita bikin kayak model jurnal ya. Nah, di sini misalnya hari tanggal apa. Kalau misalnya kalau ini mencari tahu sesuai dia dan seterusnya, saya memilih nama pelajarannya misalnya di situ pelajaran sosiologi. Saya tulis di sana hal apa saja yang kita pelajari ini. Jadi kalau misalnya dia perhatikan apa yang kita ajarkan, pasti akan ada isinya di sini. Tetapi kalau misalnya apa yang Anda pelajari di matematika, dia tulis di situ fisik guru yang mengajar, ibu ini cantik misalnya. Jadi perhatiannya saat materi itu bukan pada pelajaran tetapi pada si pengajar. Atau misalnya urusan atau dia berbalas dan seperti itu berarti memang buntu dia. Kita bisa cepat tahu kok memang kelihatannya dia ini apa matanya besar ya, tapi nyawanya tidak ada di sini. Kemudian hal apa yang perlu dipahami misalnya? Dari sini misalnya dia jawab di situ, saya tahu di cara bagi tapi mungkin dia takut sama ibu. Guru matematika ibu fisika pun besar, saya tanya nanti ngajar saya takut, jadi
curhat di portofolio ini. Nah, selanjutnya, kalau desain yang saya buat sendiri itu, saya lebih ke kalau bisa satu hari semua pelajaran saya isi, sehingga portofolio ini bisa dipakai oleh guru lain. Oh, ternyata dia lebih suka bahasa Indonesia ternyata. Kenapa dia tidak suka pelajaran saya? Apakah ada masalah dari si guru? Atau apakah pelajaran saya bermasalah buat dia? Nah, di sini kita bisa lebih dalam mengetahui, tetapi lebih apa? Lebih friendly buat mereka bisa curhat. Kalau kita lalu zaman yang mungkin Pak Yoga atau zaman saya juga ya, yang sekarang kelas milenial, dulunya waktu SMA harus dibiar-biarin, ya, kita tulis diari, atau sudah dia dan seterusnya. Tapi kali ini kita lihat portofolio soal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada murid yang kelihatan misalnya kurang, ya bisa kemudian seperti ini. Selanjutnya, ini andalan saya ketika memahami kurikulum merdeka. Pokoknya saya bikin kelompok. Setelah saya bikin kelompok, saya kasih masalah. Silakan kalian dudukkan masalah tersebut dalam bentuk apa, presentasikan, sehingga saya bisa menilai kalian per individu maupun per kelompok. Kalian paham di dalam materi saya dari hasil Anda presentasi. Oh, seperti ini. Selanjutnya, ini kalau yang ini soal box, andalan simple box. Mengapa saya bilang ini? Hanya guru-guru tertentu yang bikin soal seperti ini. Jadi sengaja soalnya dibuat juga panjang lebar, membuat si peserta ini mencoba memahami sampai sejauh mana dia kemudian ini apa yang dia tanya. Jadi berpikir. Jadi ini sudah C5 C4 ke atas muridnya. Nah, ini cara pembelajaran atau model assessmentnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini manfaat dari portofolio. Ya, misalnya bagi kita di masih dunia awal seperti zaman kita sekolah kita bisa curhat atau kritik dengan materi ajar, teman belajar, bahkan guru yang mengajar dan lain-lain. Nah, bagi KFC misalnya, KFC saya hari ini, misalnya bisa cek ini gurunya niat mengajar tidak sebenarnya jumlahnya kosong saja. Dia sebenarnya mengajar itu tidak. Bagi kelas seperti jurnal kelas, bagi guru BK, salah satu trik psikologis untuk mengetahui apa sih permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kalau sumatif ini yang umum kita buat. Asesmen sumatif ini bisa kita berikan saat proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Misalnya desain, jelaskan, sebutkan, atau ganda. Kemudian, nah kita lanjut pada penentuan KKTP. Jadi setelah kita proses asesmen tadi selesai, kita menyesuaikan tujuan pembelajaran itu ke KKTP. Kalau dulu itu KKTP namanya kriteria ketuntasan minimal, di mana ketika tidak sampai passing grade-nya KKN hukuman bisa tidak naik kelas, bisa lebihnya dan seterusnya. Tetapi kalau model yang KKTP sekarang itu namanya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini ketika tidak tercapai KKTP-nya, bukan hukuman yang kita berikan, tapi justru kita sebagai pendidik introspeksi diri. Kita jadi dan si murid tidak harus tidak naik kelas. Ketika kita introspeksi diri, sebagai guru kita akan modelnya seperti ini. Saya tulis ini 1000 sangat kata mungkin. Jadi situ misalnya mungkin PP yang sekarang cek tadi di awal itu ketinggian ekspektasi saya. Ketika saya masuk mengajar bahasa Indonesia, mereka sudah bisa visi membuat sajak yang indah dan seterusnya.
Tetapi ketika saya masuk, aduh, sedangkan membaca saja ini tidak bisa. Baca saya terbata-bata. Akibatnya, ketika tujuan koordinat kita buat, hasil kita bangun sudah ada, tidak sampai memenuhi KTP-nya. Makanya model pendekatan yang tadi itu, dia lebih ke bagaimana kita proses dari awal memahami CP, mengkonsepkan tujuan pembelajaran sehingga urutan selanjutnya itu tercapai. Nah, ini desain saya tentang KTP. Ini model kalau visual yang di PPT itu, saya disuruh merancang di Medialis. Jadi belum tentu dibuat, tapi saya merancangnya kalau Medialis seperti ini. Jadi kita pakai level taksonomi blok display untuk mengukur tingkat ketercapaian kemampuan siswa. Misalnya namanya Bapak Ibu tahu tentang Depa Lukas kan? Nah, Depa Lukas itu cara mengukurnya itu kita pakai yang C1 di sini, tetapi C1 ini kita pindah-pindah lagi. Misalnya dia bisa mengingat kemampuan mengingatnya saja itu dia mampu nggak? Atau cukup dia ingat? Atau dia semua bisa dia ingat? Ketika kita tanya, oh saya ingat. Atau misalnya kita di sini mengukur kemampuan siapa siswa terpandai yang ada di sini. Yes, misalnya. Misalnya yes, kita bisa pakai ukuran sampai pada level kritis. Tingkat kritisnya itu sampai mana? Apakah cukup kritis atau sudah sangat kritis? Sehingga kita kewalahan untuk menjawab. Nah, dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan tentang langkah-langkah pembelajaran berikutnya. Nah, ini model kalian tadi model bersiswa, kalau ini model berkelas. Jadi ada nama di sini, kemudian kita buat keterangan taksonominya. Ya, misalnya si ini kita cetak di sini. Di sini kalau kami ini dilihat oleh mereka tidak akan tersinggung ya. Karena ini kita sebutkan. Jadi misalnya kalau di sini Depa Lukas di sini, kenapa cuma di sini saja poinnya? Atau misalnya si Yesi di sini, kenapa poinnya di sini sama penuh? Bapak Ibu guru sudah tahu levelnya dia. Oh dia ini mungkin agak cerdas atau lebih cepat tangkap. Kalau yang ini memang rendah sekali, karena mungkin dia diperlukan sebagai siswa berkebutuhan khusus. Nah itu materinya saya belum sampai ke sana, tapi nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya jelaskan yang bagaimana untuk menangani siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, kalau izin boleh dibutuhkan. Ya. Selanjutnya ada model prinsip yang lain. Prinsipnya itu prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini konsepnya itu intinya semua siswa atau peserta didik itu dianggap unik. Nah, unik tadi itu kan kayak mengidentikan tidak itu saja kan dia berjenis yang besar dan kecil dan seterusnya. Nah, mengapa unik? Karena kebutuhan individu, daya belajar, minat, kesiapan belajar dan seterusnya. Terus intinya generasi itu ribetnya, dia butuh ini dan seterusnya, apalagi banyak hal sehingga pendidikan yang kita akan berikan itu harus disesuaikan dengan siapa yang ada. Nah, di sini komponen yang harus ada dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama penilaian bagaimana materi disajikan. Disajikan itu tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi kalau model-model berdiferensiasi ini kita mengingatnya itu disesuaikan dengan kemampuan dari si siapa peserta didik. Nah, cara menyajikannya, misalnya ibu menyajikannya ada yang harus menulis teks tambah yes atau dengan sekian, ada yang itu harus perumpamaan. Sosis A tambah sosis B sama dengan ini dulu. Sehingga oh begini, baru nanti
Kemudian investasi proses, cara membimbing. Saya tulis di sini devaluasi. Cara membimbing devaluasi tidak sama dengan membimbing beberapa penelitian lain yang sekali dikasih tahu Pak, devaluasi itu cukup berapa khusus. Sehingga cara membimbingnya jangan berkata, oke, saya terserah terus anak ini saya merasa bersalah. Karena saya memperlakukan devaluasi sebagai penelitian umum. Di situ saya salah. Saya baru menyadari dia sudah di kelas 2 lalu. Oh ternyata anak ini butuh perlakuan khusus, tapi saya sudah terlanjur marah. Kenapa? Karena setiap pelajaran saya dia tidak nyambung dengan saya. Apa dia bilang senang dengan saya? Ternyata saya yang salah. Saya tidak introspeksi diri. Kemudian yang terakhir digitalisasi produk. Jadi kalau misalnya Bapak mau menilai tentang moral, mengajar tentang apa ini? Kayak dari kelas 10. Ya, demokrasi. Bicara demokrasi, produknya itu tidak harus produk misalnya lembat urai. Kalau misalnya mereka sajikan dalam bentuk drama, bagaimana sih demokrasi? Produknya itu pasti hasilnya akan beragam. Dari proses yang beragam ini, Bapak bisa melihat bahwa hal tersebut sebenarnya jawabannya dia bisa menjelaskan demokrasi, tetapi dengan caranya. Inilah model prinsip pembelajaran dalam demokrasi. Nah, selanjutnya ini teaching the right level. Ini hampir sama dengan model-model yang lain, tetapi di sini saya akan menjelaskan dengan analogi lagi. Jadi seperti kalau saat kita menerima siswa baru, itu siswa itu terkumpul dari beberapa SMP kan. Nah, ada yang memang di sana mereka diajar cara baris berbaris. Ada yang sedangkan misalnya hormat itu salah, posisi siap salah. Kemudian ketika kita menilai mereka, kita pakai aturan yang sama, tidak bisa. Jadi pendekatan prinsip teaching and the right level ini kita menempatkan peserta didik sesuai levelnya. Kemudian kita beri penilaian berdasarkan level. Nah, contoh misalnya, ibu ingin menilai kemampuan apa dalam bahasa Indonesia? Puisi. Nah, dalam puisi ini ada yang mungkin dia sudah pandai dengan gerakan, ada yang baca saja sulit. Nah, ibu harus mengelompokkan sesuai dengan levelnya, baru ibu nilai sehingga adil buat dia. Misalnya, kalau misalnya saya kurang tahu berpuisi, ibu tahu berpuisi, kemudian ibu nilai sama saya dengan ibu, maka saya akan terlihat goblok. Ya, tetapi kalau misalnya saya ditempatkan, saya kurang bisa, di sini juga dia juga kurang bisa, saya bisa lihat prosesnya. Oh, ada tahap berikutnya ini sudah mulai bisa begini. Nah, jadi level yang penilaiannya itu sama, sehingga model ini juga ditawarkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini yang terakhir, culturally responsive teaching. Nah, ini dia modelnya ini lebih ke bagaimana ketika kita mengajar, kita harus memberikan konsep-konsep, contoh-contoh yang memang dialami. Misalnya, seorang guru geografi menjelaskan tentang alat transportasi. Dia cerita tentang kereta. Kereta itu tidak ada di bawah barat. Maka dia akan menghayal kereta itu juga seperti ketika orang buta disuruh menjelaskan gajah. Apa yang dia pegang itu yang dia jelaskan. Nah, pendekatan culture ini dia lebih ke bagaimana kita menggunakan pendekatan atau contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Misalnya saya sebagai guru sosiologi menjelaskan tentang masalah sosial, saya tidak bisa menjelaskan tentang manfaat tumpen yang ada di Jawa sana. Ketika tumpen itu dalam tradisi di mana ada orang berebut dan begitu.
tidak bukan lakukan. Tetapi kalau saya jelaskan tentang penunggu, ya, maka mereka ini kan alami sendiri bahwa oh penunggu itu seperti ini. Terkadang penunggu itu kan sebenarnya nilai penunggu itu dia ucapan syukur ketika berkelimpahan atas hasil panen dan seterusnya. Tetapi kenapa ada orang yang dia terpaksa menunggu karena menerima tamu ini, dia harus jual tanah, dia harus gadaikan apa saja. Jadi untuk memenuhi konsep penungguan, jadi di sini ada masalah yang ditemukan. Ya, mereka bisa menghayal jauh ke sana, bisa berpikir. Kalau misalnya kita kasih contoh tanpa konsep ini, itu tadi seperti tadi konsep bodoh tadi. Ya, karena kemungkinan dia paham, tetapi kalau dia tidak bisa mengutarakan dengan contoh yang seperti ini, susah. Ketika kita mengarahkan mereka dengan contoh yang konkret, dialogkan atau mengenalkan kearifan lokal kita, maka mungkin saja dia bisa dijelaskan konsep demokrasi. Demokrasi misalnya dalam tradisi adat gitu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya memberikan tugas ini seperti portofolio yang saya jalankan. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Pertama, apa ada gunanya tidak sih saya mempresentasikan ini? Kemudian silakan tulis apa yang sudah dipahami. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya saya jelaskan kembali atau ada pertemuan-pertemuan berikutnya seperti itu yang hak dulu mengisinya. Ketika saya mau merumuskan tujuan pembelajaran, saya pakai asesmen diagnostik. Saya cari tahu dulu, kira-kira apa sih siswa ini maunya? Saya mampu nggak ngajarin ke sana? Saya cari dulu. Dari mana saya bisa tahu itu? Ya pastinya harus ada database. Database ini yang paling tidak database bersifat orang saja, misalnya anak itu dia sudah bisa ini, atau misalnya ada bermain BK misalnya. Oh, karena ini dia udah jadi sehingga kita memulai proses menerjemahkan capai pembelajaran tujuan itu sudah tepat. Kemudian setelah tujuan pembelajaran itu kita buat, kita akan melakukan konsep atau merancang asesmennya. Mari Pak, apa-apa. Kita merancang asesmen pembelajaran yang sini. Nah, dalam asesmen ini bisa pakai pilihan dengan cocok bagi Bapak Ibu dulu. Saya di sini saya pakai dua, formatif dan sumatif. Tetapi saya untuk sumatif ini saya tidak terlalu pakai saat pembelajaran. Biasanya saya pakai di akhir kegiatan pembelajaran. Saya baru kasih sumatif. Kalau di sini cukup saya tahu, oh ternyata dia paham dan dia ajar dengan melihat
misalnya portofolionya. Saya baca-baca portofolionya, oh gambaran dari portofolionya ini dia sudah berjalan. Setelah asesmen ini sudah kita rancang sedemikian rupa, saya anggap sudah memenuhi nanti tipe satu tujuan awal saya untuk pembelajaran, baru saya rumuskan KTP ini. Setelah KTP ini sudah matang, baru saya bikin kegiatan pembelajaran. Nah, hasil dari ini, semua asesmen ini, saya akan taruh sebagai database sekolah. Database sekolah ini bisa diakses oleh siapa saja, sehingga Bapak Ibu guru itu kalau mau menyusun tujuan pembelajaran untuk asesmen itu tidak perlu berkecamuk, karena ada teman lain yang sudah bantu diagnostikan anak yang sama, sehingga tidak mungkin database ini sebagai data sekunder yang Bapak butuhkan untuk mengajarkan bahwa ternyata anak ini caranya begini. Itu model konsep idealisnya saya. Tetapi apakah konsep ini nanti bisa dipakai di sekolah ini? Sebenarnya kalau Bapak kepala sekolah kan lebih baik untuk mendengarkan pendapatnya. Ini konsep saya. Mungkin Pak Ibu tadi ada yang belum sampai yang lain mengisi itu. Saya akan jelaskan yang intinya saja. Saya ini dari semua materi yang saya dapatkan di modul 1, saya sangat tertarik dengan model portofolio. Mengapa portofolio ini menarik? Karena ini, dengan portofolio ini kita bisa tahu di asesmen saat pembelajaran bahwa apa yang kita ajarkan ini sudah masuk nggak sama mereka. Apa sih maunya mereka ini? Karena kita tulis di situ misalnya hampir sama dengan model yang Bapak Ibu organisasi sebagai buat panduan saya. Sini. Kalau kita yang pertama, Bapak di situ hal apa saja yang saya pelajari hari ini. Misalnya Bapak Pak Cini ada apa? Bukan materi tadi loh. Materi yang tadi ya. Materi yang tadi hari ini masih kesenian. Apa seni rupa. Misalnya seni rupa, ketika Bapak tanya sini, hal ini yang saya pelajari adalah misalnya pemahaman dia tentang seni rupa, misalnya dia tulis di situ patung. Ya, kalau patung berarti kesimpulan dari Bapak nanti, kalau mengenai dia bikin produk nanti, produk hasilnya nanti itu, oke, mudah-mudahan patung. Jangan ketika dia suruh tulis patung di situ, Pak, produknya Bapak paksa jadi dia itu lukisan. Dia tidak nyaman, mungkin dia terpaksa keluar dari ini, tapi dia tidak nyaman. Ya, dia tidak nyaman dalam membuat tugas. Ini gunanya asesmen. Nah, di sini karena saya tahu solusi. Misalnya, hal apa yang saya belum paham? Misalnya ditulis tadi patung di sini, yang saya belum paham di sini, cara membuat mata. Kalau ditulis cara membuat mata, asumsinya Bapak, berarti hidung dan wajah dia sudah tahu. Dasar memahami dia sudah punya. Dia tinggal menyempurnakan mata itu susah, detailnya susah. Sehingga model pembelajaran kepada dia bukan C1, C2 lagi, Pak, tetapi di atasnya. Tetapi kalau ditulis di sini misalnya model patung, apa yang harus saya pahami di sini? Dia tulis di situ misalnya cara membuat patung. Berarti cara pendekatannya harus C1 dulu. Jelaskan apa yang patung dan dasar. Tetapi ketika jawabannya dia sudah bilang sudah setengah dia berjanji dan mau menyempurnakan, berarti tugas yang akan bawa berikan jangan paksa dia mengerjakan apa lagi. Dia bosan. Pak ini
semuanya, tinggal masih menderita yang saya belum kuasai. Jangan ajarkan saya soal dasar lagi, ajarkan saya sesuai kemampuan saya. Itu maksudnya Pak. Itu yang portofolio. Nah, ada beberapa yang lama. Kalau untuk Pak Ceril ya, mungkin saya akan besar saja saya ambil di sini ya. Kalau Pak Ceril ini tadi. Jadi teman-teman lain mungkin saya akan mengisi. Saya mulai dari awal itu khusus yang baru sampai Ceril tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang selama ini kita pelajari kan atau yang kita dapat dari yang dapat kuliah itu kita diajarkan rancang kegiatan, buat penilaian di akhir, bisa sumatif loh. Jelaskan apa ya, misalnya jelaskan perbedaan dan seterusnya. Kemudian baru menentukan tujuannya. Nah, kalau pendekatan understanding by design itu sebaliknya. Kita menentukan tujuan dulu di awal, kita matangkan dulu penilaiannya, lalu kita lakukan kegiatan. Jadi misalnya soal patung tadi Pak, kita menentukan tujuannya, tujuan dari seni rupa tadi itu. Misalnya dari awal kita mau murid seperti apa yang kita bisa ajarkan, apa yang mereka akan dapatkan. Nah, kita ini kalau misalnya menyusun skripsi, hipotesa awal Hanol. Nah, Hanolnya seperti apa? Sehingga bagaimana caranya agar Hanol itu menjadi satu terpenuhi, maka harus ada model asesmennya. Nah, dalam proses ke sana itu harus ada model-model namanya instrumen untuk membuat tujuan sampai ke asesmen. Nah, di sini namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kita tadi apa sih yang kita buat, mereka membuat apa, dan kira-kira apa manfaatnya ketika mereka tahu dan seterusnya. Ketika kita sudah gambarkan, terus ini tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya kalau di sini rupa mau mungkin mereka bisa membuat seni rupa apa yang lebih detail, misalnya patung kepala, ya. Nah, misalnya Bapak ini bikin 3 dimensi, gambaran Bapak memahami CP, ketika Bapak bikin di dalam belajar, Bapak pakai standar tinggi, 3 dimensi. Padahal ketika Bapak mengajar, ekspektasi di bawah realitanya lain. 2 dimensi mereka apa? 1 dimensi mereka apa? Akibatnya ketika sudah salah dari awal, cara Bapak menilai juga pasti salah. Sehingga ketika merancang kegiatannya pun salah. Akibatnya kita menilai seperti itu menunjukkan apa? Padahal tujuannya kita terlalu tinggi. Atau sebaliknya, Bapak karena malas, maaf ya, kan tidak usah buat susah-susah. 1 dimensi, Bapak taruh di situ ya. Asesmennya 1 dimensi. Ketika berada 1 dimensi, produk yang dia hasilkan 3 dimensi. Sampai salah jalan. Bapak kaget, kok bisa ya dia begitu? Iya, karena Bapak salah dalam proses asesmennya. Nah, ini model understanding by design, backward design. Jadi kita mendesain dari awal proses pembelajaran bagaimana sehingga murid senang ketika kita ajar. Ya, itu maksudnya. Saya ambil dari ini saja. Contoh ini Pak, ketika berkebun, nah CP-nya anak bisa berkebun. Berkebun ini kan luas. Nah di sini tujuan pembelajaran, Bapak bisa bikin dari konsep berkebun, saya bikin kebun tomat saja.
Kenapa keuntungan saja ini yang penting? Karena relevan dengan anak didik. Kalau saya taruh bekerja, mereka minat menyambung kan? Mereka tidak suka dengan bekerja, tidak suka doang. Misalnya, bapak mau suruh mereka bikin patung ornamen Bali, tetapi mereka semua murid bapaknya itu ibu semua. Mereka lebih suka patung Naruto atau One Piece. Apa paksa bikin Bali tidak jadi pak. Hasilnya pasti tidak sesuai ekspektasi bapak. Padahal kita bisa. Gitu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran itu tidak disesuaikan dengan anak-anak. Ya. Kemudian kalau yang sudah mungkin apa itu sudah kan sementara ya. Ini sambil mendengar saya jelaskan kembali. Ini saya bilang syarat pendekatan ini, instrumen assessment harus dilaksanakan. Kalau bapak tidak laksanakan itu tadi, jadi patung 3 dimensi, dia produknya 1 dimensi, atau sebaliknya. Bapak tulis di situ penilaian seterusnya patung 1 dimensi, dia jadi 3 dimensi. Bapak kaget kok bisa? Baru bapak bilang dia pernah. Padahal bapak bersalah jawab mengkonsepkan itu. Ya, itu pertama. Saya langsung karena ini tinggal 1 guru ini yang apa desa yang lain sambil mendengar saja. Nah, ini contoh asesmen pak. Contoh asesmen yang positif. Misalnya pak guru di sini mau menilai mereka dari awal tadi sudah saya. Bapak tulis seperti ini. Saya lebih suka mengerjakan seperti tanda dan dasar. Logikanya ada di sini. Ya, misalnya mereka jawab tidak suka. Bapak jangan coba-coba asesmen mereka dengan pilihan ganda, karena sudah ada tidak suka. Kasih alternatif yang lain yang memang dia suka. Sehingga ketika bapak mengajarkan nanti SMP 14 misalnya, itu mereka senang mengerjakan karena sesuai mau mereka, bukan mau bapak. Karena konsep yang dibawakan oleh senior kita yang Pak Ibu Novina dan Julius tentang konsep kurikulum merdeka itu yang menghamba pada guru, itu maksudnya bukan menghamba jadi mudah ya, tapi kita menyesuaikan apa maunya peserta didik. Nah, model pendekatan yang lain Pak, ini cuma formatif saja. Nah ini yang nama KTP, produsen KTP. Nah ketika merumuskan di sini Pak, bapak bisa merumuskannya per siswa. Misalnya ini satu siswa, bapak mau cerita itu, bapak bikin dengan level. Kalau TM ada isi C1, C2 nya normal, C3 A. Artinya dia sudah ekspor sehingga tidak perlu dinilai soal bagaimana dia membuat baja. Ini membuat baja C2, ya, sketsa C1, C3 ini sudah detail. Sehingga bapak akan menilai dia di sini di C3-nya. Jangan Pak nilai dia yang bisa detail pakai C2. Dia terlihat bodoh, atau dia tidak terlihat maksimal, atau dia mungkin dia kembali ketika dia sudah ekspor perbandingan di C2 sudah sangat pandai. Ketika bapak masukkan di sini betul-betul sedetail apa sih kalau buat itu maksud saya Pak. Itu untuk kita lihat tuntasan kriteria dari tuntasan tujuan pembelajaran. Nah, selain prinsip yang tadi, ada prinsip model yang lain di sini. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu dia diferensiasi pada konten, proses dan produk.
pada konten. Ketika Bapak menyajikannya, Bapak tidak perlu harus menyajikannya lewat menulis atau ini. Bapak bisa contoh praktek video. Misalnya yang sudah pandai tadi, proses mendetailnya itu Bapak ajarkan lewat nonton video saya di YouTube saya. Detailnya begini kalau buat mata. Itu proses penyajian. Ada memang yang harus proses yang di papan tulis. Kemudian misalnya soal produk ini tadi ada produk sedemikiannya 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi atau berapa dimensi di sini. Atau abstrak misalnya. Kemudian ini lagi teaching at the right level. Nah, kalau yang ini kita mengukur, jangan kita samakan level 1 dimensi dengan 3 dimensi, kita nilai satu kali. Kira-kira siapa terlihat bodoh di situ? Umat sederhana. Ketika kita taruh ada saya cuma tahu 1 dimensi. Ibu tahu udah 3 dimensi. Terus bawa pakai ukuran yang sama. Siapa yang terlihat bodoh? Siapa yang terlihat tidak pandai? Saya kan? Dan cuma tahu 1 dimensi. Nah, dalam proses model pendekatan teaching at the right level, kita samakan levelnya. Level yang 1 dimensi kita kasih 1 tempat. Kalau kita nilai, jangan kita nilai dia di konsep yang sama. Tadi makanya agar TP-nya itu dia beragam. Siapa yang selalu dari Bapak menurut Bapak sudah ekspert? Jelas. Ada? Ya? Ada? Belum. Kalau yang cukup tahu lah di tengah-tengah C2 ada. Yang C1 ada. Ya. Jadi maksudnya saya ini bukan dikelompokkan tadi. Oh, ini yang pandai, ini yang belum paham. Bisa, enggak gitu Pak. Tetapi memang misalnya mereka dibuat dalam satu tugas kelompok, tapi penilaiannya itu penilaiannya per individu. Tapi penilaiannya kita lihat yang sana, dia kurang paham. Kita buat garisnya. Yang kurang paham sampai di mana itu kurang pahamnya, atau pahamnya sampai di mana kurang pahamnya. Karena kalau kita bisa secara kelompok itu sudah tanda kutip pemulihan atau diskriminasi. Oh, sana kelompok goblok, sana kelompok pintar. Jangan. Bisa tetap bersama, tapi dalam proses penilaiannya mereka dikategorikan. Sehingga hasil kriteria tadi itu terukur. Nah, kalau model ini makanya saya baru bisa paham. Saya dulu paling menentang siswa yang dinaikkan kelasnya. Mungkin di sini saya salah karena saya tidak paham ini. Setelah ini saya paham. Ya sudah, kalau dia naik kelas seperti yang Pak Kacabis dia bilang Pak Ari, dia naik dengan kemampuan itu saja. Sehingga perlakuannya cukup sampai di situ saja. Kalau dia cuma bisa mengingat dari kelas 10 sampai kelas 12, dia sudah sampai di sini saja. Dia lulus dengan kemampuan mengingat saja. Oh, saya kelas 10 selesai. Tidak bisa Bapak memaksa dia menguraikan. Karena memang mungkin dia tidak sampai di situ. Tetapi bukan berarti siswa harus beriman pada indikator ini. Ya, kita harus butuh IPK di sana. Kenapa dia cuma sampai mengingat terus? Pasti ada undang indikatornya. Tidak bisa kita pakai satu sumber untuk menjustifikasi atau mengeneralkan konsep kesimpulan. Di situ jadi makanya saya merasa ini khusus bagi guru BK ini sangat penting, khususnya dalam rangka asesmen diagnostik. Ibu harus minimal, kalau saya saran, ibu harus minimal punya data, bank data, karakter
tapi paling tidak harus ada. Sehingga misalnya saya katakan atau itu wilayah pendapat tahun saja kita sudah punya track recordnya, sehingga kita bisa tahu dia cocoknya dikasih C yang berapa. Jangan dipaksakan C yang tinggi, ya sesuai ya kelihatannya ada. Demikian mungkin dan penyampaian saya sudah. Jadi mungkin Pak Ceri sudah bisa ada gambaran sedikit karena kita akan menunjukkan pembelajaran karena saya bikin kegiatannya saat jam sekolah di waktu kita terbatas. Namun terima kasih Bapak Ibu Guru sudah bersedia meluangkan waktu. Saya berharap nanti kegiatan kelompok belajar kita akan lebih detail, lebih bagus dengan narasumber yang lebih baik lagi. Saya juga bisa jadi narasumber. Kita semua bisa jadi narasumber. Saya akan buat melalui model Zoom meeting. Jadi kita akan cari waktu yang lebih banyak sehingga diskusi lebih menyenangkan menurut saya. Oke, selamat siang. Om Swastiastu.